Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, yang dirahmati Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal mengenai khasiat gaib pohon pisang dalam dunia spiritual. Lalu, apa sajakah khasiatnya? Untuk itu tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Tahukah Anda, pohon pisang dengan segala keragaman jenisnya, terbukti menyimpan keajaiban dan kekuatan magis yang luar biasa menurut ilmu kejawen kuno. Di berbagai daerah di Indonesia, pohon pisang seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Pohon yang tumbuh subur di berbagai pelosok negeri ini, dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus atau roh-roh tertentu. Cerita-cerita ini turun-menurun dari generasi ke generasi, sehingga memperkuat keyakinan masyarakat akan hal-hal gaib yang berkaitan dengan pohon pisang. Meskipun sering dianggap hanya sebagai tanaman buah biasa, pohon pisang memiliki peran yang lebih dalam di dalam dunia gaib dan metafisika. Pohon pisang pada umumnya cuma dimanfaatkan sebagai pohon yang bisa menghasilkan buah dan daunnya saja. Namun tahukah Anda, bahwa jenis dari pohon pisang tertentu ternyata memiliki kekuatan gaib dari alam semesta, yang bisa diolah dan diserap tuahnya untuk berbagai keperluan spiritual. Tonton hingga selesai video berikut ini. Jangan di-skip-skip, karena kita akan mengulas 5 khasiat gaib pohon pisang dalam dunia spiritual. Yang pertama, sebagai media untuk melihat dunia gaib. Jika Anda ingin tahu tentang berbagai hal yang gaib, maka ada 2 bagian dari pohon pisang yang bisa dimanfaatkan, untuk membuktikan keberadaan gaib yang selalu ada di sekeliling kita. Yang ke-1, Anda bisa tidur dengan memakai bantal dari batang pisang, yang pernah dipakai untuk memandikan jenazah. Lakukanlah hal tersebut pada malam hari, terutama pada malam-malam keramat seperti Selasa Kliwon, Jumat Kliwon dan juga Jumat Legi. Akan lebih dahsyat lagi jika tidurnya membujur dengan kepala di utara atau tidur membujur tepat di tengah pintu. Namun apabila Anda kesulitan untuk menemukan batang pisang yang demikian, maka pakailah cara yang kedua ini, yaitu hanya dengan duduk di bawah jantung pohon pisang yang posisinya paling dekat dengan tanah, dan lakukan hal tersebut setelah maghrib. Duduklah dengan santai di atas tanah namun tetap fokus, kemudian amati di sekitarnya. Setelah menunggu beberapa saat, dimungkinkan untuk mendengar, atau merasakan kehadiran makhluk gaib. Berikutnya yang kedua, sebagai penarik energi rezeki ke dalam rumah, pohon pisang sering ditandai dengan tempat berkumpulnya para makhluk halus, dan hal itu memang benar adanya, jika pohon pisang tersebut tumbuh dalam satu kawasan dan dalam jumlah yang cukup banyak. Namun apabila kita hanya menanam satu buah pohon pisang saja di depan rumah, maka pohon pisang tersebut justru akan mendatangkan energi yang positif. Agar energi positif yang diserap oleh pohon pisang bisa menjadi sebuah energi rezeki, maka tanamlah pohon tersebut di area sebelah tenggara dari posisi rumah Anda. Kemudian akan lebih bagus lagi jika ketika menanam pohon pisang ini dibarengi dengan menanam pohon kemangi. Tepat di sebelah pohon pisang tadi, menurut ilmu Feng Shui, sektor tenggara dari posisi rumah Anda merupakan sektor yang berkaitan erat dengan kondisi finansial keuangan, sehingga jika kita tempatkan sebuah pohon pisang pada posisi tersebut, maka akan dapat melipat gandakan datangnya keberuntungan, yang berkaitan dengan perekonomian. Sedangkan jika pohon pisang dipasangkan dengan kemangi, maka akan tercipta suatu keselarasan energi yang sangat baik. Pohon pisang yang mengandung energi yang maskulin, akan menemukan titik keseimbangannya dengan energi feminin dari pohon kemangi, sehingga keselarasan energi di sekitar rumah Anda, bukan cuma akan membawa energi rezeki saja, namun juga mendatangkan kesehatan dan juga keselamatan. Yang ketiga, sebagai media untuk membantu balita yang terlambat jalan. Para sahabat Wan Kisah, jika di antara para penonton semuanya ada yang memiliki balita yang terlambat jalan,
Mudah-mudahan video ini akan bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut. Ilmu ini merupakan salah satu rahasia warisan leluhur, yang jarang diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu, agar ilmu leluhur ini tetap lestari dan bisa menolong banyak orang, maka admin akan mengulasnya di sini untuk mengatasi masalah bayi yang terlambat berjalan. Para sahabat Wan Kisah, yang perlu Anda siapkan adalah beberapa akar dari pohon pisang, sedikit jahe, dan 3 ekor semut rangrang. Cucilah akar dari pohon pisang hingga bersih, kemudian tumbuk dengan jahe dan semut rangrang tadi hingga menjadi halus. Ketika sudah cukup halus, ambillah dengan tangan kanan, dan oleskan pada bagian pinggang ke bawah dari bayi yang telat jalan tadi, sambil diiringi berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Lakukanlah ritual ini selama 3 hari berturut-turut. Mulai dari membuat ramuan yang baru hingga proses pengolesannya, untuk mencegah terjadinya reaksi alergi, maka ada baiknya Anda coba dulu dalam porsi yang sedikit saja. Kemudian tunggu selama beberapa waktu, dan jika terjadi reaksi alergi pada kulit bayi maka, sebaiknya jangan dilanjutkan. Yang keempat, sebagai media untuk penarik jodoh yang ampuh. Pada zaman dulu, jika ada anak gadis atau perjaka yang telah cukup umur, namun belum mendapatkan jodoh, maka orang tua mereka biasanya akan mencari buah pisang yang biasa disebut dengan pisang sangkal. Pisang sangkal merupakan jenis pisang apapun, namun mengalami kelainan genetik, yaitu pada satu batang yang seharusnya tumbuh beberapa pisang, tetapi hanya tumbuh 1 buah saja. Pisang sangkal dipercaya memiliki energi alami yang sangat dahsyat untuk mendatangkan jodoh bagi seseorang. Ada 2 jenis pisang sangkal yang paling dicari, yaitu pisang sangkal emas dan juga pisang sangkal raja. Jika Anda memakan pisang sangkal dari jenis pisang emas, maka dipercaya jodohnya kelak akan berasal dari orang yang bergelimang harta. Kemudian jika pisang sangkalnya dari jenis pisang raja, maka jodoh masa depan Anda adalah dari orang yang memiliki pangkat. Lalu yang kelima, untuk menggantikan jasad manusia yang terlibat dalam suatu keilmuan sesat tertentu. Para sahabat Wan Kisah pasti pernah mendengar adanya jasad manusia yang kemudian berubah menjadi seonggok batang pisang, di mana setelah ditelusuri yang bersangkutan ternyata pernah melakukan perjanjian darah dengan entitas negatif. Dari kejadian ini kita bisa tahu bahwa tidak hanya manusia saja yang bisa memanfaatkan energi gaib dari pohon pisang, tetapi juga mereka yang berasal dari golongan jin, dan para jin tersebut bisa mengolah energi dari batang pohon pisang untuk dijadikan pengganti jasad manusia. Namun batang pisang ini bukanlah yang sembarangan, melainkan batang pohon pisang yang pernah dipakai untuk ritual memandikan jenazah. Tipu muslihat ini dilakukan oleh jin sebagai konsekuensi atas perjanjian yang dulu pernah dilakukan dengan mendiang pada saat masih hidup, entah itu perjanjian dalam ilmu pesugihan, ilmu kesaktian dan lain sebagainya. Para sahabat Wan Kisah, itulah beberapa khasiat gaib pohon pisang dalam dunia spiritual. Percaya atau tidaknya tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Namun sebagai umat Islam, tidak diperbolehkan untuk mempercayai atau meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditakutkan akan terjerumus kepada perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Para sahabat Wan Kisah, demikian yang bisa kami bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Sang Pencipta alam, sementara kesalahan ada pada diri manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.